Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Baiklah rekan-rekan, masih dalam silaturahim hari ini dalam bingkai channel Sukamto Sastro di Meja Channel. Mungkin hari ini menjadi ajang silaturahim kita, ya. Ada sesuatu yang mungkin bisa di-sharekan atau dikomunikasikan dan menjadi catatan barangkali kalau ada sesuatu yang kurang berkenan untuk disempurnakan. Baik, setiap orang di dalam konsep Muslim ingin menjadi orang yang terbaik di dalam menjalankan amalnya, menjalankan konsep kehidupannya, yaitu dengan cara menjalankan syariat-syariat Allah. Ada kategori bahwa orang yang dekat dengan Allah akan kembali kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi, seseorang pasti ingin mencoba menghamba kepada Allah. Seseorang harus menempatkan dirinya sebagai makhluk dan hamba yang taat kepada Allah. Pada tataran tertentu, orang sedang berjuang, kadang memang jatuh dan bangun, tidak sengaja berbuat maksiat, tidak sengaja berbuat dosa khilaf. Maka ada sebuah doa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sebuah doa permohonan dan pengakuan bahwa kita ini zalim, maka kita mohon ampun kepada Allah. Nah, pertanyaannya sederhana. Bisakah kita mencapai derajat yang tinggi? Paling tidak, ya, kita itba Rasulullah. Syukur bagi kita menjadi waliullah. Syukur kita bisa mencapai derajat tinggi waliullah, kekasihnya Allah. Di mana hati tidak begitu galau dengan kehidupan dunia. Karena kita akan kembali kepada kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat nanti. Nah, apa dan upaya apa sih yang membuat seseorang bisa menjadi wali-walinya Allah? Nah, wali Allah untuk mendapatkan hikmahnya menjadi wali Allah harus dekat dengan Allah. Tidak cukup hanya mengaku beragama Islam, tetapi juga harus rajin menjalankan amalannya, khususnya ya jalan syariat yang ditentukan Rasulullah. Jangan sampai kita ingin menjadi waliullah tetapi tidak menjalankan sholat 5 waktu, tidak menjalankan syariatnya Allah. Itu nonsen. Maka seorang waliullah harus menjaga syariat. Kalau cita-cita kita ingin menjadi kekasihnya Allah, ya waliullah, maka jalankan syariat seperti itba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah disampaikan Gus Baha, ya, Kiai Haji Ahmad Baharudin Nur Salim dalam ceramah-ceramahnya bahwa waliullah adalah hubungan interaksi dengan Allah begitu dekat. Tentunya interaksi batin maksud kami, ya. Dengan tingkat ketakwaan dan ketaatan yang luar biasa, hanya mardotillah, hanya meraih ridhonya Allah. Nah, bagaimana langkah-langkah upaya agar seseorang bisa mencapai makom derajat waliullah? Subhanallah. Itu kuasa Allah. Itu kehendak Allah. Tetapi minimal sebagai seorang muslimah, kita berikhtiar. Cita-cita kita bukan membangun kerajaan politik, bukan ingin membangun jabatan yang luar biasa, unlimited kekuasaannya, bukan mengumpulkan harta yang luar biasa dengan aset tanah sekian ratus di beberapa pulau, bukan. Kita hanya ingin meraih derajat yang benar, yang hak, yaitu kekasih Allah, waliullah. Nah, banyak hal misalnya disampaikan Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mohon maaf, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku,
maka aku kepadanya, ya, aku mengumumkan perang kepadanya. Kami bilang, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sabda Rasulullah, barang siapa menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku Allah dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku, ya, senantiasa mendekat diri kepadaku Allah dengan amalan sunnah sehingga aku Allah mencintainya. Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, ya. Kemudian tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi inilah cermin-cermin waliullah. Sampai-sampai kalau ada orang yang memusuhi waliullah, dia akan menjadi musuhnya Allah. Karena hati, pikiran, jiwa, dan langkahnya, ya, sudah, ya, diwakafkan, sudah berazam, sudah berkomitmen untuk mencari ridhonya Allah. Jadi orang yang tipe seperti ini, ya, dia benar-benar punya koneksi batin, interaksi, selalu berdoa, memohon kepada Allah, perlindungan dari Allah. Maka saya katakan bahwa tingkat kedekatannya sangat luar biasa. Karena apa? Tadi disampaikan, orang tadi mendekat kepada Allah, ya, karena dia mengamalkan, ya, mengamalkan amalan-amalan tertentu. Sesuatu yang syariat wajib dijalankan. Bahkan dia mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah yang Allah cintai. Jadi selain amalan-amalan wajib tadi yang tersirat, adalah amalan-amalan sunnah yang mungkin orang lain tidak mengerjakan. Mungkin orang lain tidak memikirkan sesuatu itu mungkin remeh, tetapi dia jalankan secara istiqomah. Nah, jadi satu analisa, jalankan syariat, amalkan syariat itu, amalkan sunnah-sunnah syariatnya tadi, sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga di batin kita, di kolbu kita, ada ketenangan, ada kedamaian, dan senantiasa dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang terjadi. Jadi dalam catatan hadis tadi, kategori hadis qudsi, ya. Jadi perkataan Rasulullah SAW disandarkan kepada Allah. Jadi hadis qudsi ini, ya, menerangkan bagaimana syarat untuk bisa menjadi kekasihnya Allah, syarat menjadi waliullah. Jadi, sebenarnya wali itu apa ya? Ada yang mengatakan, wah, kita ini kan levelnya wali kelas, wali murid, gitu. Tetapi ini serius, ini waliullah, gitu. Jadi wali itu secara bahasa bermakna algorib atau dekat, ya. Bermakna algorib atau dekat. Sehingga para wali, yaitu mereka yang senantiasa ada koneksitas, ya, ada hubungan kedekatan rohani kepada Allah. Dia merasa muraqabah dalam pengawasan Allah. Dia selalu melakukan muhasabah diri, ya. Itu yang terjadi. Maka sekali lagi, kita harus lakukan hal-hal yang sekiranya bagaimana agar kita selalu menjadi kekasihnya Allah, gitu. Jadi mengutip Ibnu Taimiyah bahwa sedangkan waliullah itu kata kuncinya dua sebenarnya, beriman dan bertakwa. Pasti ya. Kalau tidak beriman,
dan tidak menjalankan konsekuensi takwa Allah. Takwa Allah itu menjalankan syariat Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk dosa-dosa besar, dosa lisan, dosa amalan perbuatan, dosa munafik gitu. Jadi tidak ada istilahnya waliullah kalau dia tidak beriman dan bertakwa. Ketika seseorang beriman dan bertakwa, insya Allah pada titik tertentu kesungguhan dia pasti akan diangkat menjadi kekasih Allah. Tentunya dengan mujahadah, dengan istiqomah, selalu muhasabah, selalu muraqabah. Jadi wali, setiap orang yang banyak melakukan perbuatan di mana perbuatan itu sampai mendatangkan kecintaan kepada Allah. Ya. Jadi aktivitas tangannya diridhai Allah, aktivitas lesannya diridhai Allah, aktivitas zikirnya diridhai Allah, aktivitas hubungan hablum minanas selalu dicintai Allah. Sehingga orang seperti ini selalu dalam bingkai mardotillah, dalam selalu perlindungan Allah. Sementara di Quran surah Yunus ayat 62 dan 63 ditandaskan lagi sebagai penguat statement. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak bersedih hati, yaitu orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi ditandaskan tadi kriterianya. Dia hatinya tidak pernah khawatir masa depannya, ekonomi, uangnya, anaknya, istrinya, keluarganya, tidak pernah khawatir. Semua disandarkan kepada Allah, semua diserahkan kepada Allah. Pasrah sumarah karo sing gawe urip, pasrah sumarah karo sing ngecet lombok, sehingga tidak khawatir. Loh kok bisa ya? Lah iya, kita ini siapa? Ya, nyawa mung gaduan, ya, raga mung titipan, pangkat derajat mung sampiran. Semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Maka saya katakan, ketika kita merasa tidak memiliki di dunia, maka kita akan lega. Kok bisa? Iya, titipan. Harta kita akan menjadi warisan bagi anak-anak kita. Ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah bagi kita. Bahkan roh jiwa yang menempel di raga suatu saat meninggalkan raga. Iya kan? Tidak hanya itu, bahkan ketika raga kita ditinggalkan nyawa kita, maka nama kita sudah hancur. Tidak dipanggil Sukamto Sastro Dimejo, bukan. Jenazahnya Sukamto Sastro Dimejo. Gitu. Ketika terjadi pelepasan antara sukma ke raga menjadi jenazah. Dan eloknya lagi roh kembali ke alam keabadian, akan bertanggung jawab kepada Allah, dan tidak mengerti alam abadi kayak apa, kubur kayak apa, barzah kayak apa. Kita nggak tahu, bosku, nggak tahu. Kita hanya pasrah sama Allah. Yang penting kita sudah lakukan amalan-amalan positif di dalam kehidupan. Jadi hati-hati, inilah semuanya peringatan untuk senantiasa konsisten di dalam amalan sunnah, amalan wajib, dalam menjalankan syariat, dalam takwa Allah. Tidak usah muluk-muluk, asalkan kita takwa Allah, jalankan dengan baik, istiqomah. Biarpun amalannya kecil, insya Allah kita akan dekat dengan Allah. Ya, kita akan dekat dengan Allah.
Saya pikir itu kawan-kawan, jadi semua orang punya cita-cita ingin menjadi waliullah, kekasih Allah. Sulit diucapkan, tetapi ketika kita belajar, banyak orang-orang yang sukses, kekasih Allah, waliullah, dan segala macamnya. Dia adalah orang yang selalu jihad fi sabilillah. Dia juga menjalankan kebaikan-kebaikan dalam muamalah. Dia menjaga keserasian sinergi hablum minallah dan hablum minanas. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya Toto Sukamto di sini mohon dimaafkan. Pasti banyak khilaf, banyak salah. Berkenan untuk sumbang sarang di komen kami. Like, ya berkenan like, subscribe. Iya barangkali kalau berkenan ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang pasti banyak kurangnya, tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.